Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Jil dan Arang. Oke, baik. Tidak usah basa-basi untuk perkenalan lagi karena kalian sudah tahu di video sebelumnya kalau kalian lihat yaitu saya Jil dan Arang, mahasiswa Polbangtan. Dimana sekarang saya akan membahas tidak jauh lebih dari materi video sebelumnya yang saya bahas itu tentang mata kuliah saya yaitu pengujian Al-Sintan. Tapi yang kemarin itu videonya hanya satu materi, yaitu materi ketiga dalam perkuliahan, dimana di sini saatnya saya akan membahas pengujian Al-Sintan juga, dimana mata kuliah ini yang saya pelajari dari materi awal yang pertama hingga materi ketujuh dalam 1 bulan terakhir ini yang saya pelajari. Oke, saya akan membahas dari materi pertama ya. Materi pertama dan kedua, yaitu tentang pengujian, standarisasi, dan sertifikasi, di mana saya akan menjelaskan kesinambungan hubungan antara pengujian, standarisasi, dan sertifikasi, di mana pengujian ini adalah suatu sistem menguji layak dan baiknya dipakai Al-Sintan ini atau tidak, di mana cara mengukur layak atau tidaknya dengan adanya standar, di mana standar ini mengukur menjadikan patokan atau ukuran suatu pengujian. Dan setelah pengujian ini sesuai dengan standar atau patokan yang diberikan, adalah datangnya yaitu sertifikasi dari suatu pemerintah, di mana suatu pemerintah ini memberikan sertifikasi layaknya alat mesin pertanian ini digunakan ataupun tidak. Dapat saya simpulkan bahwa semua materi, semua pengujian, standarisasi, dan sertifikasi ini berkesinambungan dan berhubungan. Tanpa adanya standarisasi pada pengujian, kita tidak tahu kan sampai mana ini baik atau tidak nih, Al-Sintan ini diuji atau tidak. Bisa ntar misalnya kita pakai asal kita cepat rusak kan gitu. Dengan adanya standarisasi ini dibutuhkan pengakuan dari lembaga. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada SNI ya, Standarisasi Nasional Indonesia. Pada mesin-mesin Indonesia itu harus ada SNI-nya bahwa ini layak digunakan ataupun tidak. Nah, selanjutnya ada yaitu materi ketiga yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu metode pengujian Al-Sintan. Di mana metode pengujian Al-Sintan ini saya simpulkan saja ya, soalnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian dan dapat saya simpulkan. Tujuan dari metode pengujian Al-Sintan adalah mengetahui faktor kesalahan pada Al-Sintan serta mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan Al-Sintan, di mana pengujian Al-Sintan ini bisa dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan. Nah, ada beberapa pengujian Al-Sintan seperti uji beban berkesinambungan, uji sertifikasi, dan lain-lainnya. Setelah itu materi keempat, yaitu di mana materi keempat ini tentang pengembangan pengujian Al-Sintan. Oke, yang dapat kalian tahu dalam kata pertanyaannya aja udah pengembangan. Berarti kita tahu dong ini tentang pengembangan pada suatu sistem yang saya jelaskan, terutama pada bidang saya yaitu alat mesin pertanian, di mana kita ini sudah berada masuk di era modernisasi hampir di 5.0, walaupun sekarang masih 4.0, tapi yang dapat saya lihat dari mesin-mesin pertanian ini seperti layaknya Jepang ataupun di Eropa lainnya, bahwa mereka sudah tidak menggunakan tenaga manusia, hampir 80% itu menggunakan teknologi ataupun mekatronika, di mana itu adalah suatu gabungan mekanik dengan elektronik. Nah, ada beberapa macam cara menguji Al-Sintan modernisasi ini, seperti layaknya mikrometer itu yaitu menguji suatu dimensi, dan stopwatch menguji waktu, dan ada lagi takometer menguji suatu putaran atau kecepatan. Nah, selanjutnya ada materi yang ke-5 dan ke-6 itu adalah evaluasi prosedur mutu pada pengujian Al-Sintan. Nah, di mana yang kita tahu Al-Sintan membutuhkan prosedur mutunya, apakah
apakah asintan ini layak digunakan atau tidak, agar kita bisa dapat memilih dan mendapatkan asintan berkualitas tinggi, di mana masing-masing evaluasi pengujian asintan ini ada beberapa rangkaian. Rangkaian pertama, evaluasi data teknis. Yang kedua itu adalah evaluasi laporan uji. Yang ketiga itu adalah ada evaluasi akhir. Nah, itu yang dapat saya pahami dalam materi kelima dan keenam. Setelah itu ada materi yang ketujuh, yaitu pengujian asintan dan kalibrasi. Sebelumnya saya akan membahas kalibrasinya. Kalibrasi adalah pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dimana saat menguji asintan ini mencocokkan dengan standarnya. Seperti ada beberapa macam, yaitu seperti pengujian mekanis, di mana pengujian mekanis ini yaitu menguji mekanisme penggerak dengan dimensi dalamnya yang berada di asintan. Udah itu ada pengujian sistem listrik pada asintan itu, yaitu menguji sistem listrik dengan otomatisasi yang berada di dalam asintan tersebut. Nah, dari semua rangkaian, dan ini adalah materi terakhir yang saya jelaskan di materi dari 1 sampai ke 7, dan dapat saya simpulkan di mana pengujian asintan tidak dapat berjalan walaupun asintan ini layak digunakan, tapi tidak akan berjalan jika tidak adanya suatu pengakuan dari lembaga seperti SNI bahwa asintan ini layak digunakan. Misalnya kita tahu, misalnya kita terus memaksakan ini untuk digunakan tapi tidak ada SNI-nya, itu berarti tidak, itu abal-abal lah yang kita tahu kalau misalnya nggak ada SNI-nya. Seperti helmet kan, seperti helm, kalau tidak ada SNI-nya kan berarti itu abal-abal, tidak kuat gitu, tidak ada pengujiannya seperti itu. Dan dimana suatu pengujian asintan harus sesuai dengan prosedur mutu yang saya jelaskan di materi kelima dan keenam. Itu yang dapat saya simpulkan dan dapat saya pahami dalam mata kuliah pengujian asintan selama 1 bulan lebih saya belajar di kampus saya. Itu yang dapat saya pahami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sebaik-baiknya saya lebih baik Anda, dan seburuk-buruknya Anda lebih buruk saya. Yang baik hanya datang dari Allah, dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.